Selamat datang di Prime Talk bersama saya Kenyut. Kita bakal ngebahas isu-isu dan hari ini adalah episode perdana kita. Dan yang harus kalian tahu, hari ini saya kedatangan seseorang tokoh yang dulu juga pernah menjadi salah satu wali kota Medan. Dan inilah dia one, the only one, Bapak Rautman Harahap. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Masih diberi keadaan yang sehat sampai hari ini. Gimana, Pak? Belakangan ini kira-kira apa saja sih kegiatan Pak Rautman? Saya kira kegiatan saya belakangan ini terutama di dalam kegiatan di publik misalnya, sebagaimana Anda tahu kan saya baru 27 Mei yang lalu kembali ke rumah. Tentu yang saya lakukan adalah bertemu dengan tokoh-tokoh, termasuk mantan wali kota Pak Apipudin Lubis itu sakit, dan saya sudah coba membantu beliau membuat pengobatan karena beliau kan stroke separuh gitu. Beliau itu seorang guru, sahabat kita, dan pernah memimpin kota ini. Sisi lain ketemu dengan para tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda juga udah ketemu, dan masyarakat tentunya. Semuanya itu dilakukan tidak lain bagian dari rindu kita. Sekian lama nggak ketemu. Saya kira itu aja. Kemarin juga saya sempat dengar baca berita nih, Pak. Bahwasanya pertama kali Bapak kembali nih ke rumah, ada beberapa hal yang Bapak lakukan yang lumayan mengejutkan masyarakat gitu. Salah satunya adalah datang dan hadir di salah satu tempat yang isinya para jurnalis semua. Ya. Itu kenapa? Sekangen itu sama jurnalis kan? Ya, saya kira peran jurnalis itu kan memang harus kita akui jujur. Mereka itu kan termasuk menyambung lidah masyarakat dan juga kita. Benar. Kita dalam bekerja harus selalu mengutamakan adanya kritik dalam arti positif. Sepanjang itu tidak dikritik pribadi tapi program, saya kira itu harus kita akui. Dan mereka-mereka itu selama ini teman kita. Makanya termasuk warkop itu kan saya yang membidani itu, ada itu. Yang di belakang Hotel Polonia. Sehingga pada 2-3 hari saya kembali, saya pingin aja ke sana. Hujan-hujan saya nyelonong ke sana, ketemu dengan mereka. Hanya melepas kangen aja, rindu dengan teman-teman di sana. Itu aja. Terus ada lagi yang sedikit menarik dari saya pernah baca bahwasanya Pak Rautman ini dulu sempat jadi wali kota favorit oleh teman-teman atau pekerja-pekerja dinas kebersihan. Iya. Katanya Bapak tuh sering datengin mereka, ngajak ngobrol gitu. Ya. Gimana sih sebenarnya, Pak? Ya, kota ini kan bukan kota. Kalau kota ini kan harus kita anggap kota kita semua. Peran mereka itu kan luar biasa. Jadi mereka itu selalu kita motivasi, termasuk kesejahteraan mereka juga kita pikirkan. Benar. Sehingga mereka telepon saya, rindu aja mereka mau ketemu. Saya bilang datang aja. Datang mereka ke rumah. Ada 50 orang lah. Ke rumah? Ke Setiabudi. Ke Setiabudi? Iya. Luar biasa. Saya begitu mereka, saya bilang tidak ada kata capek. Kota ini harus kalian urus. Pak Wali kota ini kan baik. Baik kalau udah baik Pak Wali, ya baiklah kalian kerja. Ya. Malah mereka itu kita berikan motivasi supaya mereka tetap bekerja dengan baik. Harapan kita ini cerminan loh bagi kota ini. Benar. Supaya di setiap sudut kota ini para petugas ini, melatih ini bisa bekerja maksimal untuk kota ini. Itu aja.
Seperti itu ya. Ya, saya pingin begitu. Memang tetap tujuannya itu tadi memang untuk Kota Medan juga ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Terus ada lagi kemarin saya baca nih, gitu keluar, gitu kemarin selesai lah Bapak keluar sampai kan kita baru selesai apa ya Lebaran Haji ya? Iya. Sampai 4 ekor atau berapa ekor? Ya, 4 ekor. Itu memang tahunan atau memang baru kemarin atau memang udah hal yang Bapak lakukan berlanjut-lanjut? Sebenarnya kantor itu selalu ada. Tapi tahun ini saya bikin jadi 3 ekor. 3 ekor. Supaya bisa dibagi untuk tukang beca, petugas kebersihan, masyarakat sekitar. Dan 1 ekor saya harus kasih bantu lagi ke LP. Satu lagi ke sana jadi 4. Karena rekan-rekan di sana itu ya gimana ya, masih mengharapkan supaya memenuhi kebutuhan mereka. Karena di sana itu biasa 8 ekor, ternyata mereka dapat cuma 5 ekor, kita tambah 1 lah. Saya kira itu hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan, dan saya tidak bermaksud apa di baliknya, itu nggak ada, hanya ikhlas saja. Saya kira itu yang saya lakukan, dan itu pada hari itu semua lingkungan itu masyarakat yang membutuhkan kita berikan, kita berbagi. Oh, jadi seperti itu ya. Aku kan pikir gini Pak, mungkin di sepanjang perjalanan kan Bapak sudah pernah jadi sekda, udah pernah jadi sekda kan ya, udah pernah jadi wali kota gitu, udah pernah banyaklah jabatan-jabatan publik yang sudah Bapak kerjakan gitu. Maksud aku apa memang masih harus terus buat Bapak ini, apakah memang harus terus untuk bersumbang sih? Padahal kan apalagi semuanya sudah Bapak kasih selama masa jabatan, semua Bapak sudah abdikan gitu. Apalagi gitu. Apakah memang satu keharusan dari jiwa ataupun hati, aku harus tetap bisa sumbang sih nih? Karena saya kira semua harus disyukuri. Itu semua adalah bentuk rasa syukur kita pada Allah. Berbuat baik itu kan hal-hal yang wajar. Dan saya kira saya lakukan itu panggilan nurani saya, itu aja. Saya tidak ada maksud mau supaya populer, supaya ini, enggak lah. Kita kan punya pemimpin di kota ini yang harus kita dukung. Dan yang saya lakukan itu membantu beliau. Nggak ada maksud-maksud lain kecuali membantu beliau supaya dalam melaksanakan berbagai program ini bisa sukses, gitu aja. Jadi nggak melulu tentang momen. Jadi hal ini juga atau berbagi ataupun apapun itu sudah Bapak lakukan juga dari kapan hari, bukan lama sekali ya? Enggak. Termasuk selama saya di dalam, saya kan ketua badan kenajiran masjid. Luar biasa. Bayangkan aja Linda, dari masjid yang kapasitas 300, saya bangun dari kapasitas 2000. 2000 orang dan dari itu, 300? Ya, menjadi kapasitas 2000, dan itu termasuk masjid terbesar LP Rutan se-Indonesia. Luar biasa. Ayo lihat, kita bangun. Nggak ada. Ngasih space atau ngasih ruang buat orang untuk sholat ya, dari 300 sampai kapasitas 2000 orang bisa. Jadi sholat tarawih kan itu kapasitas jumlah di sana kan 4.000-an. Ya 80% kan kita. Benar. Ya, supaya bisa kita di sini melaksanakan ibadah. Dan di situ kita buat jadi pusat ilmu pengetahuan, mengaji, tafsir, pengetahuan agama. Jadi kawan-kawan itu semua di sana. Malah asimilasi dibuat di situ. Untuk yang beragama Islam. Jadi lebih kayak banyak yang sedih kali waktu Bapak pulangnya. Sepertinya gitu. kehilangan sosok ayah, kehilangan sosok teman gitu. Saya orang tua loh di sana. Jadi saya lakukan itu untuk kebaikan-kebaikan, karena berbuat baik itu tidak ada tempat. Semua tempat bisa kita berbuat baik. Itulah jabarannya, itu kita kembali ke diberikan Allah kebebasan sama kita, nggak kita syukuri dengan nikmat, salah kita. Saya lakukan. Kalau orang misalnya contoh pada masa-masa pandemi sekarang ini, saya nggak ngasih sembako ke sana kemari, itu ikhlas saya.
Kalau ada orang berkomentar, yuk buat apa yuk? Jangan bicara rakyat, bicara buat dong. Apa yang bisa dibuat? Kan begitu. Benar. Kalau pemerintah daerah membuat program dengan memberikan bantuan yang PPKM, alhamdulillah. Tapi sekecil apapun, apa salah kita bantu pemerintah? Daripada tidak berbuat sama sekali. Banyak loh toko kita bicara rakyat, bicara mana buktinya? Rakyat menunggu itu. Rakyat lebih butuh yang konkret. Saya kadang-kadang misalnya pergi ke Marelan, para wali, bukan, para Uman bilang aja. Saya bilang, ya jujur itu, orang nggak pernah lepas memang. Mawal kali Pak, mantan wali nggak? Nggak ada mantan. Nggak ada mantan ya. Okay. Sama itu di waktu saya lepas hampir 7 tahun. Tetap Pak Wali mereka panggil. Ya nggak ada itu. Oke, terus? Jadi saya bilang, saya datang kemari hanya rindu sama kalian. Itu aja. Saya rindu, itu aja. Lain tak ada. Nangis orang itu, saya rindu, itu aja. Berapa sih yang bisa saya buat? Saya kan masyarakat biasa. Tetapi kan harus kita sentuh. Nurani tokoh-tokoh kita di sini. Buatlah. Sekecil apapun yang kita buat itu bermanfaat bagi masyarakat. Benar. Saya kira itu. Sampai di titik itu pasti gini. Setiap orang itu punya teman baik ya Pak. Saya rasa 7 tahun kemarin di sana juga pasti Bapak menemukan ada beberapa teman-teman yang mungkin punya pesan sebelum keluar yang sampai hari ini Bapak ingat tuh pesannya. Ada yang berpesan yang buat Bapak, aku akan ingat kamu sepanjang umurku, atau ada pesan baik sebelum keluar. Yang saya sampaikan kata kunci tidak hanya bagi warga yang terlibat narkoba dan sebagainya, tetapi tipikor juga saya bilang. Kunci di sini kita harus sabar, harus bersyukur dan mampu mengendalikan emosi. Lebih self control ya? Ya. Di sana kan darah tinggi ya Jan, semua nggak beres. Iya benar. Saya kadang-kadang habis olahraga pagi, udah berdiri di situ 20 orang, anak-anak hilang. Kadang-kadang aku mau pulang, tahun aku udah di kantong itu. Jadi tidak pernah lepas dari kantong saya uang 5.000, 10.000 yang baru. Bagi 5.000 tiap hari. Tiap hari itu jelas. Kadang 10 orang, kadang 15 orang. Pertanyaan terus-terusan, terus memang. Sampai terakhir saya pulang perpisahan di masjid saya lakukan itu. Tapi dengan hati yang ikhlas. Saya menganggap sebuah ini cobaan dan mungkin ini yang terbaik saat ini untuk saya kasih Allah, harus saya syukuri. Mana mungkin saya bebas 10 tahun kalau bukan campur tangan Allah. Benar. Alhamdulillah. Berarti kalau ngomongin perjalanan panjang sampai hari ini, saya yakin setiap manusia itu punya titik terendah dalam hidup. Betul. Kalau masyarakat boleh tahu titik terendah hidup seorang Rahutman Harahap itu saat apa dan bagaimana? Saya sebenarnya titik terendah bukan di dalam. Titik terendah saya pada saat saya dijatuhi hukuman. Dan pada saat itu saya masih ingin berbuat untuk Medan ini. Dan catat itu Medan ini pada saat itu kota terbesar di Indonesia. Kota WTP pengelolaan keuangan. Wali kota terbaik loh saya pada waktu itu. Seperti Adipura juga kan? Iya. Benar. Medan ini insya Allah saya kira masyarakat sudah merasa memiliki Rahutman pada waktu itu mulai. Hanya saya harus bekerja keras. Dibilang orang saya keras, tidak ada itu. Saya sayang sama anak buah saya. Cuman dalam tugas tolonglah jangan main-main. Iya. Dan jangan coba-coba ada petugas saya menyalahkan rakyat. Oh itu saya tegur. Nggak bisa. Rakyat itu nggak pernah salah. Yang salah kita.
Kenapa nggak diarahkan? Kenapa nggak dihimbau? Kenapa setelah pelanggaran baru kita ribut? Kan itu masalahnya. Jadi lebih berasa pada saat kemarin sebenarnya Bapak masih pengen berbuat lebih banyak untuk Medan. Di situ. Tapi malah dapat dijatuhi hukuman. Jadi lebih hasrat masih ada ngebangun tapi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Iya, Bapak. Oh. Itu dalam. Saya ulang kerja deh. Sampai sesak berarti ya Pak ya. Maksudnya kita masih pengen buat nih tapi sistem malah atau lu katakan udah nggak bisa ngapa-ngapain karena Man berhenti, nggak boleh wali kota lagi. Kayak istilahnya kan, saya harus jalani hukuman itu. Jadi jangan kau tanya masalahnya apa. Soalnya hukum mengatakan saya harus menjalani itu, saya laksanakan. Saya tidak pernah protes. Saya tidak pernah protes. Dan saya tidak pernah melibatkan siapapun dalam kasus saya. Saya tanggung jawab. One man show. One man show sebagai pemimpin. Wow. Nah, boleh itu. Even kalaupun harus dicari tahu gini. Saya kan orang awam nih Pak. Iya. Nggak begitu mengerti tentang hukum dan lain-lain. Tapi maksud aku kan pasti nggak mungkin sendiri. Nggak mungkin. Saya ambil alih. Saya bertanggung jawab. Dan yang diambil tanggung jawabnya tadi kepada kemana Pak? Ada. Tapi saya kira semua mereka ini saya lepaskan, tidak saya libatkan. Mungkin doa mereka juga bagus. Nggak pada masa gini, kita ngomongin pada masa Bapak di dalam. Pasti kalau ketika orang sedang dalam masalah atau ada musibah, itu ada beberapa orang yang datang. Nggak boleh. Nggak gini, masalahnya datang dalam kehidupan bukan datang present secara badan. Tapi ada yang support, ada yang pergi. Seberapa banyak Bapak kehilangan pada saat berada di dalam? Hilang semua. Saya tidak pernah mau menerima tamu kepala dinas. Semua? Ya, saya hanya keluarga saya yang boleh saya terima. Saya hanya sendiri. Makanya kalau kita terlalu bergantung kepada orang, berat loh di dalam itu. Saya masuk ke rutan 3 bulan, tidak boleh orang lain masuk kecuali keluarga. Saya anggap sudah selesai semua. Tapi saya bangkit setelah itu. Oh iya, ini kan cobaan. Dan ini pun Adinda, situasi sekarang ini, usia aku udah 60, hampir masuk 62 tahun. 62 tahun. Rasanya saya masih bisa berbuat untuk sesaat lagi ke depan. Terserah di mana aja. Iya, karena memang umur itu bukan jadi satu nominal atau satu angka batasan untuk kita berbuat sesuatu kan Pak? Ya. Bahkan sampai akhir hayat kita masih bisa berbuat sesuatu. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Benar kan? Iya. Luar biasa loh. Bapak mau ambil semua tanggung jawab itu seorang diri. Bapak mau ambil semua masalah itu seorang diri Bapak hadapin. Sampai satu titik kehilangan apa paling besar pada saat di dalam masa tahanan Pak? Saya kira kehilangan tidak ada. Kan? Karena harus saya tanamkan bahwa ini yang terbaik menurut Allah. Harus saya syukuri dan saya harus bersabar. Tidak boleh dikaji kenapa begini, kenapa begitu. Kalau sempat itu kejadian menimpa kita, ini bahaya. Gak 1-2 loh dek. Ya, benar. Yang lewat dari sana itu karena banyak kali berpikir yang aru-aru. Tidak usah. Sampai saya ditanya beberapa teman, apa resep? Saya bilang ada resep. Resepnya kalau kita umat muslim beribadah lah. Tidak ada kecuali itu deh. Sekuat-kuatnya manusia pada akhirnya bertumbuh ya Pak. Sana deh. Semua bos kata narkoba semua patuh sama saya sana itu. Takut semua sama saya. Ketua masjid tadi. Iya. Apalagi kalau gue bilang tuh, kau kurbanmu kok luar? Cuci dosamu dong, jadi 4 dong. Begitu kita bergaul dengan mereka. Tapi jadi, saya baru tahu loh Pak, bahwasanya kan itu nggak ke-publish ya di luar. Seberapa pedulinya Bapak untuk membuat satu rumah ibadah yang nyaman, itu saya baru tahu ini loh. Sampai rumah tapis pun gua di situ. Nah makanya
masih sempat-sempatnya seorang Rahutman Harahap, even pada saat itu di posisi lagi dihukum, masih mikirin rakyat loh, masih mikirin orang lain. Iya. Selama saya di dalam, saya ketua najim masjid. Jadi tidak ketua najim masjid setelah keluar lah. Dan jujur, para ustadz-ustadz top Medan itu udah kesana saja ceramah, silakan ceramah. Bukan sedikit. Kalau honor lebih besar kan? Wow. Artinya itu. Jadi itu yang saya lihat. Jangan segala sesuatu itu dianggap itulah terakhir. Enggak. Saya banyak ngapain dari bapak kemana-mana, kata ada yang anak bilang udah lama cucu aja kemana-mana. Berapa kali sama cucu capek juga. Nah, jadi lebih baik ini bermasyarakat. Saya kira ini yang perlu saya lakukan. Apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tetapi catatan Dinda, saya berbuat itu tidak ada maksud yang lain kecuali untuk kegiatan sosial dan kemudian tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Semua terpaku pada bagaimana mendukung pemerintah kota ini bisa berjalan dengan baik. Itu aja. Inline lah ya, maksudnya apa juga yang Bapak kerjakan untuk ngebantu itu selaras juga dengan program-program yang mereka buat, memperbantukan, benar ya. Sampai di satu titik pada masa PPKM ini juga kan banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi gitu. Sampai kemarin saya dengar juga Bapak tetap mau willing untuk mengebagiin paket sembako, paket ini, paket itu, kan sebenarnya itu juga udah ada program nih dari pemerintah. Kenapa Bapak mesti Bapak lagi sih? Saya sebenarnya spontanitas saja sebagai warga masyarakat. Beda kalau bilang ini Rahutman, beda. Karena orang tahu Rahutman. Nangis loh tukang cendol itu kita kasih. Jadi bukan besar kecilnya, tapi atensi kita, perhatian kita, cuma itu. Saya izin, saya bilang, semua itu saya lakukan adalah dalam rangka mendukung program pemerintah. Dalam arti sempit pemerintah kota Medan. Kan itu aja. Kota ini kota kita. Kita punya kewajiban ikut membangun dan mendukung program ini. Jangan kita komentar kalau kita nggak berbuat. Benar. Iya kan? Iya, jangan protes kalau nggak ada solusi ya Pak. Nggak ada solusi. Kalian udah pada dapat sembako belum? Teman-teman sini belum ya? Nanti ditulis ya, dicatat ya. Iya. Berbuat baik aja kita. Saya kira ini karena ada perpanjangan saya gak diam, saya di rumah aja. Makanya tadi mau keluar pun agak berat saya. Saya mau coba sampai tanggal 2 keluar saya. Tapi karena datang siapa ini, ayo saya bilang. Kenapa? Lebih baik kita coba membatasi diri dulu dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan harapan kita tanggal 2 ini kan berakhir PPKM darurat. Kondisi masyarakat kita mulai normal, ekonomi mulai jalan baik. Berat loh sekarang. Kayak karena nyonya saya kan termasuk UKM, berat loh. Dia mau jual batu, tapi batu itu pun nggak lancar juga dalam pandemi ini. Nggak ada orang datang. Kita doakan aja. Kalau saya kadang-kadang berpikir ada yang datang. Pandemi kan 2 tahun baru. Ya, 2 tahun Pak. Masa sekian tahun kita dikasih Allah. 2 tahun baru coba kok ribut. Kita sabar aja lah dulu. Ya juga ya Pak. Sabarlah. Tapi saya salut loh Pak. Bapak itu sempatnya gitu mikirin. Saya PPKM 2 tahun ini Pak mikirin token listrik bunyi di rumah aja pusing gitu. Bapak masih sempatnya mikirin semua itu. Ya harus kita pikirkan. Karena bagaimanapun pimpin kita mulai tingkat nasional sampai daerah tetap memikirkan yang terbaik untuk rakyat. Tidak adalah yang tak memikirkan untuk rakyat. Cuma saja pemahaman itu terhadap kebijakan itu berbeda-beda. Tapi saya kira secara umum pemerintah menerapkan semua adalah untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik. Saya kira itu.
Oke, lanjut. Lanjut ya Pak. Kalau tadi kan Bapak sudah saya rasa Bapak orang yang legowo dari cerita Bapak, dari apa yang Bapak sampaikan, saya rasa Bapak orang legowo. Tapi saya pengen tanya kalau harus jujur nih Pak. Dalam proses kemarin peradilan atau proses hukum yang berlaku atau berjalan, ada nggak kekuatan-kekuatan di luar yang memang Bapak rasa menekan Bapak untuk ngejalanin semua ini, dan Bapak rasa ada juga intervensi-intervensi sampai akhirnya ya harus Bapak yang terima semuanya? Saya kira nggak perlu saya ungkap. Tapi ada. Tapi orang tahu. Bagi saya, kita lihat Rahutman itu yang dulu sekarang juga Rahutman. Ya. Jabatan itu kalau mana? Yang penting saya sehat, hidup kok. Keluarga saya baik. Alhamdulillah. Ya. Kalau saya harus, itulah yang membuat orang banyak selesai di lapas. Si anu. Jangan. Udah ini ketentuan. Kalau kau tanya saya nanti lebih detail tentang itu, belum kita ngomong, jangan di sini. Enggak, ini kan kadang masyarakat sebelum pengen tahu Bapak rasa nih keadilan sebenarnya adil pada saat itu atau memang tadi kayak aku tanyakan Bapak terlalu kuat jika lo harus menanggung itu semua sendiri. Saya harus menanggung itu karena udah di dalam, mau buat apa? Buat masjid tadi jadinya kan? Itu buat jadinya. Itu. Ya. Awalnya melapor ke atas. Iya betul. Ya Kan yang punya kuasa paling di atas ya Pak ya. Mudah-mudahan tanggal 27 Mei yang lalu Allah menunjukkan kekuasaannya. Selesai, pulang. Bersih barang itu. Asli, sehat lagi. Sehat. Dan salah satu poin dari keputusan itu mengembalikan kedudukan, harkat, martabat dan nama baik. Sudah sangat, maksudnya jiwa kesatria ya Pak. Adalah saya biasa. Enggak lah, Bapak ngejalanin itu dengan maksudnya. Jangan orang ada yang segan jumpa sama saya karena saya udah pulang. Jangan. Biasa aja. Yang segan Pak. Ya tahu lah. Rahutman kan biasa aja. Kan biasa Pak, Medan ya kan. Selalu kalau jumpa, abang dah. Nah, biasa. Ada? Ada. Tapi masih Bapak biasa aja ya. Ada yang ngelak juga. Ada juga yang ngelak. Yang mana tuh orangnya Pak? Jangan Pak, ada yang ngelak gitu. Ngelaknya berarti kata. Yang mau bertemu itu sebenarnya dibatasi. Banyak. Banyak lah. Tapi ada seseorang mau kita ketemu, kita kontak. Sepertinya agak dia segan ketemu, nggak tahu kita. Ada salah kali sama Bapak? Nggak tahu. Ini Bapak rasa nggak ada ya maksudnya? Ya, ada. Saya udah maafkan semua orang. Segan kali dia Pak. Itulah makanya baik-baik kan. Iya. Baru tahu loh saya. Ada orang yang sampai hari ini masih segan ketemu Bapak, itu saya baru tahu. Maksudnya dalam arti entah segan karena apa ya, mungkin urusan dia ya. Tapi Bapak tetap ayo welcome aja ya. Welcome aja. Sekarang ini makanya aku bilang sama Dinda, itu pendopo Setiabudi jadi top. Mana Pak? Pendopo Setiabudi rumah. Ketemu di pendopo kan. Memang pendopo untuk ngajinya itu ibu. Ada pengajian hadijah ibu 2 kali seminggu ngaji di situ. Tapi sekarang ini kayaknya lebih sering aku terima kawan-kawan di situ. Pendopo. Masuk orang pendopo gitu. Lebih nyaman kali ketemu situ Pak. Ya adanya ruangan di situ, tapi aku malas membawa ke atas. Pakai AC segala macam, ngapain? Gak bebas merokok ya kan. Datang ke pendopo aja, sekalian ngajarin ngaji misalnya. Ini kan mengaji lagi stop karena pandemi kan, udah. Oh di stop juga karena PPKM ini? Ya kan. Kerumunan tuh. Oh iya. Ya mana tahu kan ngajinya jedanya 2,5 meter. Atau pendopo Bapak ada 10 gitu. Pakai hati ngajinya kan kita nggak tahu. Enggak ya. Kita buat baik aja. Silakan. Jadi kalau dengerin cerita Bapak ternyata seru ya, seseru itu gitu. Ini kan perjalanan Bapak sudah sangat panjang. Saya baca, saya risam bahwasanya Bapak memang sudah pernah jadi sekda, pernah jadi banyaklah jabatan publik yang sampai terakhir itu jadi wali kota.
Kalau harus ditanya secara hati nurani, sebenarnya apakah masih ada Pak hal yang pengen Bapak buat yang belum kesampaian, entah itu secara pengabdian atau hal-hal yang pengen Bapak buat untuk Kota Medan? Saya kira kalau itu yang ditanyakan sama saya, cukuplah itu saya berikan saran kepada pemimpin yang ada sekarang. Tetapi untuk pribadi saya, bangsa ini kan punya putaran demokrasi politik. Ya, benar. Ya, belum tahu juga lah nanti 2024, mana tahu ada partai yang meminta mau sama kita ikut jadi apa, ya bisa aja itu. Sekarang ini santai aja dulu, bangun sana bangun sini. Pokoknya saya tidak mau pengurus partai sementara dulu, sementara nggak mau ya Pak ya? Ya, walaupun mana tahu yang lainnya, nggak tahu lah ya. Ada yang nawarin nggak? Banyak ya pasti ya. Nanti aku bilang sama kau. Nah, saya yakin lah banyak yang nawarin lah Pak pasti. Saya tidak ada beban. Tidak ada beban. Mungkin 5 tahun ke depan apa kira-kira program kita lihat nanti. Dan dari segi wawancara kita ini Anda bisa baca dan orang bisa membaca kemana. Situasi pandemi ini kan sedikit agak mengurangi kegiatan-kegiatan itu. Tapi saya kira setelah ini akan mulai agak hangat-hangat dikit lah mungkin ya. Saya biasa aja. Tapi Adinda harus ikut. Hidup saya tidak bisa intervensi siapa, tidak mau saya. Saya mandiri orangnya. Tetap punya kebijakan independen atas diri sendiri. Ya. Dan saya mau mengabdi. Dan saya tidak main-main. Kalau saya ada pilihan ini, saya lakukan yang baik. Makanya saya orangnya beda deh. Kalau saya bilang saya konsisten mendukung pemerintah kota yang sekarang, pasti saya dukung. Kalau ada hal-hal yang saya lihat perlu saya berikan saran, saya minta ketemu. Tidak perlu kita ada di media begini, tidak boleh. Yang baik kita dukung, yang ada kurang baik kita berikan saran. Kita berikan saran dan kita ketemu. Jadi enak kita kan. Ya. Jangan kita jadi yang lain-lain. Supaya kita saling menghormati, harga menghargai. Sebagai mantan wali kota, hebat loh media yang kita buat. Cuman mempertahankan itu untuk mampu kawan jadi kota terjorok kan itu aja. Iya, cuma jadi kota terkotor ya. Saya kan orang awam Pak, yang gitu-gitu saya nggak ngerti gitu kan. Saya baru tahu loh nih, Medan itu pernah jadi kota yang terkotor ya. Padahal sempat terbersih loh, Adipura loh dapat berapa? Adipura. Itu terkotor zaman. Oh iya. Apa ada Pak? Selingan aja. Jangan bahas itu lagi. aman. Tapi itu ya, maksudnya tetap ya kita kayak saya juga kan pasti punya harapan Pak. Saya kan sebenarnya, even saya bukan asli orang Medan, tapi kan saya sudah lama di Medan, masih punya harapan, banyak harapan. Apa arti asli orang Medan? Gimana? Maksudnya lahir di Medan. Iya. Masih pengen banyak ada saya perubahan. Saya bukan lahir di Medan saya orang Tapsel. Bapak Tapsel. Saya Siantar Pak. Ya saya Siantar lama. Oh iya pernah jadi di Siantar juga ya Pak ya? Sama 7 tahun di Siantar. Kepala Dinas Pasar di Siantar. Baru saya pindah ke Tapsel. Jadi Dispenda dan jadi Sekda. Sekda pindah kantor gubernur jadi Sen 3, Sen 4. Baru pejabat wali kota jadi wali kota. Baru masuk Sultan. Ya. Kalau itu prestasi terakhir, tapi kan lebih membanggakan. Jadi guru ngaji loh di dalam. Tahu, Siantar ini guru ya. Kita belajar di situ jadi pemimpin. Banyak belajar di sana. Iya, nggak bisa Siantar men nih. Wih, ada lagunya ada tuh Pak. Hafal? Siantar men gitu ya sih. Iya. Nggak apa lah Pak. Makanya kenal orang awak. Seru. Ya, itu deh. Pak, ini kan kalau kita ngomongin kan Bapak itu sempat jadi pasti jadi role model untuk banyak orang juga gitu.
jadi panutan untuk beberapa orang yang sampai hari ini mungkin mereka yang tahu Bapak itu punya prinsip yang kuat dan lain-lain gitu. Kan selalu ya kayak sekarang itu anak-anak muda sekali 2 kali gagal terus lembek, sekali 2 kali gagal terus lembek. Itu dia. Aku kalau dari Pak Rahutman sendiri sih apa sih advice ataupun pesan nih supaya dan apa gagal buat Pak Rahutman, arti gagal itu apa sebenarnya? Sebenarnya kan gagal itu kan pertama kan belum waktunya. Kedua belum persiapan yang kurang. Yang ketiga keberanian dan kemampuan juga di situ. Yang keempat keinginan untuk maju tidak ada. Kalau kita punya persiapan, ingin dan memang cukup kemauan, jadi siapa yang kalau menjadi wali kota Medan? Jadi jangan berhenti kalau cuma sekali 2 kali gagal. Aduh, Kemana kecil kali kalau cuma segitu sekali 2 kali gagal wah, berhenti. sekali berguling udah rusak mah. Karena tahu kan Pak nggak pakai APD yang kuat dia, jadi jatuh luka terus pulang. Anda tahu kan? Sama dengan Anda sebagai apa namanya, yang sering mengatur acara. Kau kan buat acara itu di latar belakang siapa yang punya acara? Hebat acara itu kau buat, tapi latar belakang dia nggak siapa? Dari Tapanuli, dari Selatan, dan berbeda-beda juga. Kau kan merasa tidak puas juga. Kau nggak gagal kalau nggak puas dengan apa yang kau buat. Benar. Sesaat itu. Tapi itu kan harus motivasi juga, introspeksi diri sama kita. Iya. Saya kira gitu. Seru sebenarnya kalau harus dilanjutin terus. Tapi aku pengen punya pertanyaan cepat nih Pak. Udah siap dengan pertanyaan cepat nih? Oke. Nah, ini sebenarnya Bapak jawab semaunya Bapak aja gitu. Jadi kayak ini aku cuma kasih 4 pertanyaan. Oke. Pertanyaan cepat. Yang pertama nih Pak. DPR atau wali kota? DPR. Kenapa kalau DPR? Kenapa kalau DPR? Saya kira saya bisa mengabdi banyak di situ. Oh, iya. Tidak untuk Medan aja lagi, untuk Sumatera Utara saya bisa mengabdi. Benar. Masih ada chance ya Pak? Ya. Oke. Udahlah urusan camat sudah lah itu. Oh iya. Merah atau kuning Pak? Ya hijau aja. Aman. Biru aja. Iya, aman. Oke. Aduh, tajam kan pertanyaan. Dia tanya saya biru atau apa tadi, kuning atau merah. Saya jawab biru. Apa biru kan? Biru hijau lah. Aku punya kan. Aman. Dimaafin atau memaafin? Memaafkan ya Pak. Ya, maafkan. Kalau itu udah clear ya, nggak usah kita bahas lagi kan. Ya. Terus kalau harus diulang lagi waktu, kalau harus dibalikin lagi waktu, Bapak mau terlahir jadi orang lain, apa tetap jadi Rahutman yang sekarang? Rahutman. Luar biasa. No regret ya Pak ya? RHI. Iya kan? Iya. Luar biasa. Enggak mau saya. Ya mudah-mudahan semangat Bapak masih terus mengalir, kesehatan juga tetap terus bersemayam di tubuh supaya tetap bisa amin. Bersumbangsi banyak gitu. Karena setelah dengar cerita Bapak, kayaknya memang Bapak masih dibutuhkan. Orang masih banyak butuh kehadiran Bapak. Mungkin ada mata dan ada yang nggak lihat, tapi ada juga yang lihat. Kan nggak harus, Bapak bilang tadi nggak harus ada media kok untuk ngelakuin kebaikan, nggak harus ditunjukin kok. Iya. Iya kan? Jadi memang saya pikir masih ada orang-orang yang butuh Bapak di sekitar mereka. Amin. Mudah-mudahan saya terus ya Pak ya. Amin. Terima kasih udah hadir Pak di Prime Talk. Ya nanti kalau ada kesempatan Bapak main lagi. Oke. Lebih seringnya baik. Kali. Pak thank you loh Pak ya sudah hadir Pak. Oke. Jangan lupa juga untuk terus nonton Prime Talk karena kita akan hadirin bintang tamu yang seru-seru lagi dan bakal banyak isu yang kita
bahas ke depannya. Ya, jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share di channelnya Room Session. Oke, terima kasih, sampai jumpa.